Wa katamalan nutupi sapa Allah taala auliyahu ing pira-pira waline Allah fima ing dalam perkara benan nasi antarane manusa. Kaila yahtakiru supaya ora nyepelekno sapa wong akeh ahadan ing suwiji minhum sanging annas. Wa kayat lubu lan supaya golek sapa wong akeh doa ing doa minhum sanging annas. Roja'a ayyusadifu krana arep-arep yen to nepaki sapa wong alwaliya ing wali. Wala juzu mung ora menang lisaksin kedhe wong suwiji ayah kira ento nyepelekno sapa ahad. Sapa sakhs ahad dan wong suwiji minan nasi sami manusa. Ya nahu korona sak temene wong layat dri ora ngerti sapa wong rubama huwa. Terkadang utawi ahad dan minan nas iku min auliyaihi setengah sange pira-pira. Ya jadi resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Jadi saya ulang lagi, apapun hebatnya Sayyidina Umar itu tetap dawe proporsional. Jadi katama itu ya dengan makna di luar yang sorry. Saya ulang lagi, di luar yang sorry. Kalau yang sorry ya kita ikuti ya, jadi tidak semuanya disembunyikan Allah, tapi ada hal-hal sing jelas untuk ridhanya Allah, kayak birrul walidain, mencari ilmu, terus ridho be qada qadar. Terus ada beberapa yang sekarang ridho be qada qadar malah sangat tinggi makomnya, jelas radhiyallahu anhum wa radu anah. Orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya. Jadi kowe nak ridho be peparingnya Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu taat, yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis yang dikatama, yang disimpan atau dirahasiakan. Jadi alhasil pesan saya ngaji itu sing khatam, karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu. Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Ono wong kehausan, yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Ikan gong diutang ya sementing ra ditagih. Itu kan dene ora iso nalar. Jadi apa? Ora iso nalar ana wong kok enake mangan sate iku mergo dene orientasine sing penting ora ketemu debt kolektor. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong apa artinya gue kepengen husnul khotimah, kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tau ngitmai Islam, gak tau ngitmai wong tua, sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Jadi hasil kalau pesen semua yang ada di teks-teks kitab-kitab seperti ini KPU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama, tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul walidain, tidak ada kata makatamanan. Memang ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah, misalnya ridul walidain, ridho Allah firidul walidain, ridho sama kodok qadar, terus mencari ilmu itu jelas di hadis ridhon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Jadi itu hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sorry, secara ceplos, secara eksplisit. Oh itu semua mahal ridho, sesuatu sing dadekno ridhane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali juga sama, Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang, karena bisa saja dia itu wali, semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas rawali, orang ini ketoro, kelakuannya ketoro, terus itu kan ya katama itu ya yang potensi. Tidak karwane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene ra salat terus tapi kan iso wae wali. Itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu, karena itu enggak masuk kategori katama tapi jelas. Itu juga wa katamal mauta fil umri, terus ya dan seterusnya. Suatu ketika ada salah seorang dari wali-wali Allah, setelah mendengar ceramah Ustadz bagaimana perjalanan Ustadz berdakwah, bagaimana perjuangan Ustadz, saya menganggap Ustadz salah seorang dari wali-wali Allah, kata jamaah. Mendengar itu saya, ente kok tahu? Saya ini wali murid. Kaedah kewalian, la ya'riful wali illal wali.
yang tahu bahwa itu wali adalah wali juga. Jadi kalau ada orang mengatakan menurut saya Kiai Anu itu wali, berarti dia wali. Lalu siapa yang tahu bahwa dia wali? Kamu mengatakan Kiai itu wali? Iya. Terus yang ngangkat kamu jadi wali siapa? Saya sendiri, kata dia. Ini namanya buceri, bule ngecat rambut sendiri. Karena dia klaim saja ada seorang wali Allah. Seorang wali Allah ini berjalan, dalam perjalanan panjangnya dia melihat ada seorang wali Allah juga yang duduk di gurun pasir hanya berzikir. Lalu wali yang berjalan bertanya kepada wali yang duduk, kamu kenapa duduk dari tadi tidak cari rezeki? Kata wali yang duduk, apa kau tidak tahu firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang melata di atas muka bumi Allah, rezekinya sudah dijamin Allah. Percaya kau pada ayat ini? Percaya, aku wali Allah. Kalau percaya kepada ayat bahwa rezeki dijamin Allah, untuk apa lagi kita cari rezeki? Kalau kau tidak percaya bahwa rezeki dijamin Allah, lihatlah di atas pohon kurma itu ada seekor burung. Sejak telurnya menetas, sayapnya patah. Sayapnya patah, dia tidak bisa terbang, tapi dia tetap menjadi burung yang besar di atas pohon kurma. Kenapa? Kita lihat nanti. Tak lama terlihat datang burung lain membawakan makanan. Datang burung membawakan cacing, datang burung membawakan ikan. Naik ke atas pohon kurma yang di atasnya ada seekor burung yang patah sayap. Begitulah kalau Allah berkehendak, rezekinya dijamin Allah, dia tidak perlu terbang. Datang burung lain membawakan. Burung yang datang ini bukan ojek online. Burung lain datang membawakan tanpa perintah manusia. Allah memerintahkan hatinya. Oh, begitu. Ya. Lalu apa kata wali Allah yang berdiri kepada wali Allah yang duduk? Kenapa kau tidak amalkan sunnah al-yadul ulya khairum minal yadis sufla? Kenapa engkau tidak memilih menjadi burung yang mendatangkan cacing dan ikan? Kenapa justru memilih menjadi burung yang duduk menunggu makanan datang? Mendengar itu wali Allah yang duduk itu tegak berdiri dan dia mengatakan, kalau begitu aku lebih memilih ingin menjadi burung yang membawakan makanan, karena mengikut sunnah Rasulullah SAW. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Artinya apa? Dengan rezeki, mencari rezeki, punya rezeki bermanfaat, maka orang itu lebih tinggi derajatnya daripada beriman, yakin, tapi hanya menanti menunggu. Makanya dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat. Kuat fisiknya, kuat otaknya, kuat ilmunya, kuat finansialnya, kuat duitnya. Khairun, dia lebih baik di hadapan Allah. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Wali Allah kalau menerima hadis mudah dia menerima. Ini contohnya. Wali Allah begitu menerima hadis langsung dia terima. Dia langsung tegak berdiri. Jadi kalau ada hari ini orang yang diyakini sebagai wali Allah tapi bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah, maka sesungguhnya bukan wali Allah. Jadi wali apa? Wali setan. Orang ulama di Quran bukan orang pintar. Oh, hati-hati, bukan orang pintar. Kalau orang pintar banyak, Pak. Bu ya, orang pintar banyak. Ya. Ada orang pintar, ada orang yang mengaku pintar, itu lain. Siapa ukuran ulama di Quran? Ditemukan di Quran surah 35 Fatir. Dari ayat 28 sampai 29-nya. Posisi paling kanan sebelah bawah. Saya cepat saja. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau Anda ingin mencari ulama, Quran surah 35 Fatir ayat 28 sampai 29-nya, maka kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu bukan cuma dia tahu, paham, pintar, tidak, ya. Tapi yang paling takut pada Allah. Takut pada Allah. Masya Allah.
Jadi ilmunya membuat dia takut dengan Allah, takut berbuat maksiat, keluar kebaikan-kebaikan. Jadi kalau memandang misalnya dia ingin lihat dengan matanya, dia takut kalau memandang Allah tidak ridha dengan pandangannya. Makanya beda pandangan orang beriman dengan pandangan bukan beriman, beda Pak. Coba fungsi mata apa fungsinya? Tuh, kita sudah clear ya. Bukan melihat ya, bukan melihat. Kalau cuma melihat, hewan juga melihat. Bukan melihat, fungsi mata itu sering kami tegaskan sampai tadi pagi, kami di Cinere. Kami sampaikan fungsi mata itu bukan melihat, tapi untuk melihat yang baik-baik. Jadi kalau yang nggak baik gak usah dilihat. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Lihat kaidahnya ya, ini baru mata ini baru mata. Masya Allah, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Lihat pandangan orang beriman. Yaghuddu min absarihim, pandang yang baik-baik. Kalau tidak baik palingkan. Jaga pandangan. Jadi ghadul basar itu bukan nggak boleh lihat. Ghadul basar itu silahkan lihat. Tapi ketika pandangan Anda mengacu pada yang tidak diridhai Allah, ada syahwat, ada yang tidak bagus dan macam-macam, maka palingkan, nggak boleh dilihat. Untuk ibu ayat 31-nya sama. Coba deh cek ya, sekarang jam berapa? Ke setengah 2 misal. Antum bangun jam berapa? Misal setengah 4 misal saja. Sudah berapa jam sampai sekarang? Setengah 4 ke setengah 2. Masya Allah, taruhlah misal saja ya. Taruhlah hampir 12 jam misal saja. Misal. Dari 12 jam ini sudah berapa kali mata kita salah lihat? Dari bangun tadi sampai sekarang. Barangkali lihat TV sudah salah. Antum yang laki-laki deh ya, lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Udah ini kan. Belum di jalan mau ke sini mungkin salah lihat juga. Di handphone salah lihat juga. Masya Allah, itu baru mata. Ya, belum telinga kita, belum lisannya sampai ujung kaki. Nah ulama itu nggak begitu. Ulama itu yang baik, dia tahu, karena dia tahu ilmunya, dia praktekkan. Begitu mau bicara, demi Allah saya katakan, tidak akan disebut ulama orang-orang yang lisannya mudah untuk bertutur pada yang tidak diridhai Allah. Apalagi memasukkan fatwa demi kepentingan tertentu, itu nggak akan ada. Mustahil itu, mustahil ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Kalau kita ingin melihat ulama-ulama, maka perhatikan siapa yang paling takut, yang kira-kira hati-hati dengan lisannya, hati-hati dengan macam-macamnya dalam kehidupannya ya. Kalau yang pintar itu banyak, yang pintar banyak ya. Dan kita doakan ulama-ulama kita sehingga memiliki sifat khasyah ini ya. Jadi jangan mencela ya, arahnya mendoakan daripada mencela, itu tidak bagus. Mukjizat khusus untuk para nabi, khusus untuk para nabi. Kayak tadi kelebihan-kelebihan yang kita sebutkan namanya mukjizat. Kalau untuk nabi namanya mukjizat. Kalau untuk orang-orang saleh namanya karamah, dan ada karamah. Di buku kita ini sahabat akan ada bahasan. Ada bahasan nanti karamatil auliya dan tipu daya syaitan. Itu sangat, jadi untuk membedakannya butuh poin-poin. Kalau saya jelaskan sekarang nanti akan panjang gitu kan. Tapi yang jelas ada bab sendiri, pasal sendiri khusus judulnya karamah auliya ya, dan wal tipu daya syaitan. Nanti yang kita banyak berikan contoh masalah itu. Tentu ada ya. Ma'unah istilah pertolongan dari Allah. Kalau ma'unah datang kepada semua orang, beriman atau kafir, Allah tolong gitu kan. Seperti orang kalau lapar, Allah hilangkan kelaparannya, Allah berikan petunjuk, Allah hilangkan hausnya, Allah mudahkan dia tidur istirahat sehingga dia bisa bekerja dan seterusnya. Kalau masalah tentang karamah, wali-wali yang keluar dari logika seperti bisa terbang, jalan di atas air, ini tentu kita lihat kepada perilaku para sahabat. Kalau jalan di atas air, ada dalam perang terjadi pada perang menembus Persia di pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi bukan jalan di atas air ya. Jadi kuda mereka turun di sungai, yang sungai itu sangat dalam, dan kuda ini diketahui teman-teman tidak bisa berenang, termasuk hewan yang tidak bisa berenang. Dia cuma jalan di atas air yang ada, masih ada tanah dangkal gitu. Kalau kayak sungai, kayak lautan, kuda nggak pernah turun gitu kan. Memang dia nggak bisa melakukan itu karena badannya sangat berat. Maka pasukan Sa'ad radhiyallahu anhu dengan kuasa Allah, dan ini dikatakan karamahnya Sa'ad radhiyallahu anhu ini di perang penembusan Persia. Dan ini saya sudah ceritakan kalau teman-teman ikut di YouTube tentang kisah Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Waqqas. Itu sekitar 20 pasukan setelah saat takbir mereka turun, dan semuanya kuda mereka jalan di atas air. Dan kata beberapa sahabat yang menutur kisah ini, kami pun ngobrol tentang bagaimana kalau sudah menang balik ke Madinah, sementara depan mata kita musuh, dan musuh semua jadi lari. Sambil orang Persia mengatakan dalam bahasa Persia, tapi artinya Indonesianya gini,
Mereka mengatakan, sungguh telah datang kepada kita jin-jin dan bukan manusia. Bagaimana bisa mereka ada jalan di atas air? Maksudnya di dalam air ya, di dalam air itu ada disebutkan. Tapi kalau zaman sekarang ada orang jalan di atas air, ada bisa terbang di udara, ini tanda kalau terbang di udara ini aneh. Ini luar biasa ini, karena ini tidak pernah terjadi. Kalau bisa terjadi maka akan terjadi di zaman Nabi SAW, terjadi di zaman sahabat. Karena pasti mereka lebih hebat daripada kita gitu kan. Kemudian kalau sekejap mata sholat di Mekah ini juga aneh. Nabi SAW pergi Mekah di haji wada, pergi waktu umroh, qadha gitu kan. Semua naik unta 3 hari. Apa dia lebih hebat dari Nabi nih? Nggak mungkin kan gitu. Dan anehnya dia bilang saya baru pulang sholat dari Mekah. Sholat apa? Bedanya 4 jam sama kita. Ini pernah ada begitu tuh, balik pas habis sholat duhur orang pulang, kok nggak sholat Pak? Saya sudah sholat di Mekah. Duhur belum Mekah belum duhur kok. Gimana caranya? Nanti kita akan bahas itu, insya Allah bahas sendiri ya.